Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fauzi Ibrahim Nenggolan, yang merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Computer Vision di program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Video saya kali ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disebut juga PDD UKT-PT. Adapun mata kuliah Computer Vision yang saya ampu ini merupakan mata kuliah pada semester 7 dengan bobot 3 SKS teori. Mata kuliah Computer Vision membahas mengenai dasar-dasar pemrosesan citra, transformasi citra, teknik deteksi objek, teknik pengenalan pola untuk mengklasifikasikan objek dalam citra, teknik jaringan saraf tiruan untuk tugas-tugas vision, serta membuat aplikasi berbasis Computer Vision. Untuk capaian dari mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer dan informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kemampuan mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan mempertimbangkan berbagai metode algoritma yang sesuai. Kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. Materi pembelajaran yang diajarkan itu adalah mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pemrosesan citra seperti filtering, segmentasi, deteksi tepi, dan ekstraksi fitur. Mahasiswa dapat memahami cara mewakili citra dalam bentuk fitur numerik untuk analisis lebih lanjut. Mahasiswa dapat memahami transformasi geometri untuk mengubah posisi dan orientasi objek dalam citra. Mahasiswa dapat menggunakan teknik deteksi objek untuk mengidentifikasi objek dalam citra dan teknik pelacakan untuk mengikuti objek seiring pergerakan dalam video. Mahasiswa dapat menggunakan teknik pengenalan pola untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan fitur-fitur yang dia ambil dari citra. Mahasiswa dapat menggunakan teknik jaringan saraf tiruan untuk tugas-tugas vision seperti klasifikasi dan deteksi objek. Mahasiswa dapat membuat berbagai aplikasi praktis dari computer vision dalam industri dan penelitian, seperti deteksi wajah, kendaraan otonom, penglihatan komputer medis, dan sebagainya. Mahasiswa dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja model dan algoritma computer vision. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah computer vision ini, tugas 30%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Metode pembelajaran yang dilakukan ada 3, yaitu ceramah untuk memaparkan materi computer vision kepada mahasiswa, kemudian diskusi untuk melakukan pendalaman materi, dan praktikum untuk mengimplementasikan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memahami computer vision. Mahasiswa juga akan ditempa untuk soft skill-nya dan teamwork-nya dalam membangun proyek di tugas akhir. Baiklah, berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah computer vision yang dilakukan di dalam kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan kuliah Computer Vision. Nah, hari ini yang kita bahas tentang Image Classification with Linear Classifier, dan ada beberapa classifier lainnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi geometri untuk mengubah posisi dan orientasi objek dalam citra. Itu yang minggu kemarin. Minggu kemarin ada yang mau dibahas atau ada yang mau dipertanyakan? Ada ya. Kita next, hari ini kita bakal ngomongin tentang image classification, ada nearest neighbor classifier, linear classifier, sama softmax classifier. Nah, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, itu minimal mahasiswa dapat menggunakan teknik deteksi objek dan klasifikasi untuk mengidentifikasi dan klasifikasi objek dalam citra, dan teknik pelacakan untuk mengikuti objek seiring pergerakan dalam video. Nah, ini tujuan akhir dari pembelajarannya. Cuman di part pertama kita ngobrolin tentang classification-nya dulu. Nah, image classification itu a core task in computer vision. Jadi kalau kita ngobrolin tentang computer vision, ya kan, core utamanya itu adalah classification, atau kita pisahkan nih kelasnya. Setiap objek itu kan pasti kita punya kelasnya masing-masing. Nah, kita memisahkannya. Nah, hari ini kita bakal misahin klasifikasi dari gambar, lalu ada data driven approach untuk image classification. Apa sih
data-data yang harus digunakan dalam klasifikasi. Lalu ada tadi kita bahas scanner snackboard sama linear classifier. Nah, kita lihat memang dalam classification itu kan core-nya untuk computer vision. Nah, makanya pada saat kita ngelihat gambar ini, yang kita pahami apa gambarnya? Kucing kan? Ya kan? Kita mikirnya memang untuk melihat sebuah objek atau sebuah citra ini memang kelihatan gampang kan? Karena di kepala kita ya kan, neuron itu bekerja semuanya ya kan, memberikan pulsnya sehingga kita mampu memahami bahwa ini gambar kucing, ya kan? Nah, kalau dia di dalam komputer, ya kan, si gambar tadi ini bentuknya adalah piksel, ya kan? Seperti pertemuan 1 dan 2 kemarin yang kita bahas, semua gambar ini bentuknya adalah piksel-piksel matriks dari poin-poin piksel. Jadi semua titik-titiknya ini ada nilai-nilainya. Oke, semua titik-titik dari si gambar tadi yang disusun menjadi gambar kucing. Nah, di dalam matriks yang disusun ini juga dia punya tensornya mulai dari 0 sampai 255. Seperti pertemuan pertama kemarin juga yang kita bahas bahwa si kucing ini juga si matriks ini juga punya 3 layer. Layernya apa aja? Ada R, apa ingat nggak kemarin? R apa? G-nya apa? Sama blue. Nah, gambar-gambar itu yang disusun, layer-layer itu yang disusun sehingga memunculkan gambar kucing. Nah, itulah tasnya di computer vision. Nah, dari susunan matriks ini kita akan bakal mengenali, oh ini gambar kucing gitu. Ya kan? Kira-kira gampang nggak? Gampang lah ya kan? Karena sudah terpola juga. Cuman itu challenge-nya, tantangan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di computer vision. Nah, dalam mengenalinya, ya kan? Tadi kan kita lihat susunan matriksnya. Oke, susunan matriks dari piksel-pikselnya. Nah, pada saat kita merubah viewpoint kita, ya kan? Sama kayak pertemuan kedua ya kemarin, kita bahas viewpoint juga, si pikselnya berubah nggak? Pasti berubah kan? Karena dia punya ngambil gambarnya di tempat yang berbeda, otomatis si pikselnya berbeda. Nah, tapi yang kalau berubah pun nilai pikselnya, apakah objeknya berubah? Objeknya bakal tetap sama, yaitu kucingnya, cuman viewpoint yang berubah. Nah, itu salah satu tantangannya karena pada saat si komputer yang mau kita bangun algoritma atau modelnya sudah mendapatkan matriks piksel yang berbeda. Nah, makanya kita perlu algoritma atau sebuah model yang mampu mengenalinya bukan berdasarkan piksel-pikselnya tadi, tapi berdasarkan model yang kita bentuk atau kita buat dalam classifiernya. Itu tantangan viewpoint. Lalu ada tantangan illumination atau pencahayaan. Ya. Semua objek yang kita lihat nih di depan apa? Kucingnya kan. Cuman matriks pikselnya kira-kira sama nggak ini semua? Dengan matriks piksel yang beda-beda. Ya kan? Kalau ini viewpointnya juga beda. Ini pencahayaannya beda. Ya kan? Ada nanti misalnya objek gambarnya agak terang, kurang terang, ya kan? Kurang terang, ya kan? Agak terang. Oke kan? Itu salah satu contoh tantangannya. Lalu ada background clutter. Nah, ini juga, ya kan? Objeknya apa yang kita lihat di depan? Nah, pada saat neuron kita bekerja ya kan, atau yang mengeluarkan pulsnya, kita bisa lihat nih, oh ini gambar kucing, ini gambar kucing. Ya kan? Cuman pada saat si pixel yang kita masukkan, apakah dia model yang kita bangun itu bisa mengenali atau tidak? Gitu. Kan, makanya perlu kita buat si classifiernya. Lalu ada occlusion. Nah, ini juga kita bisa lihat kan, tiga-tiganya objek di depan apa? Kucing ya kan? Karena neuron kita bekerja, kita memahami nih, oh, ternyata kalau kita memahami sebuah objek itu, kita nggak pahami dia the whole thing atau nggak semuanya barang itu kita lihat harus lihat semuanya baru kita paham. Ternyata nggak, part-partnya aja kita bisa lihat ya kan, mukanya contohnya. Ini ada matanya, bahkan ekornya saja ya kan. Kita udah tahu itu bakal kucing.
kan? Kalau singa nggak mungkin dia di atas sofa, ya kan? Lalu ada deformation. Nah, beberapa objek kucing juga tadi kan, bentuknya juga beda-beda pada saat pengambilan data gambarnya. Ya, misalnya pas dia terduduk, tidur, atau berdiri. Nah, ini juga menghasilkan pada saat kita bentuk classifiernya, si classifiernya tentu harus menentukan juga bentuknya ini lagi apa gitu, untuk memahaminya. Lalu ada interclass variation. Nah, pada saat satu data gambarnya itu objeknya sama banyak, challenge-nya itu interclass variation. Jadi dia ada berapa kucing yang bisa kita lihat di gambar? 5. Nah, gitu juga bagaimana sih kita bentuk model atau classifier yang mampu mendeteksi nih, oh ada 5 nih kucingnya. Nah, ini juga konteks, ya kan? Konteksnya apa nih? Ya kan? Ini dia karena ada, lihat nggak bayangannya? Jadi dilihat dia apa? Dia objeknya di jalan, ya kan? Cuman karena kena pencahayaan, ya kan? Dia berbentuk seperti singa, ya kan? Pada saat kita dekati lagi ternyata dia anjing, ya kan? Nah, jadi dalam mengklasifikasinya juga ternyata kita harus memahami konteksnya, ya kan? Sama kayak kucing tadi, ada ekor gitu kan, cuman dia di atas sofa, ya kan? Kira-kira singa nggak? Susah, ya kan? Kecuali misalnya yang video-video yang orang-orang Arab gitu, di rumahnya ada singa, oke, ya kan? Nah, sama kayak gitu juga kayak gini. Konteksnya apa nih? Konteksnya dia di jalan beraspal, ya kan? Ada konbloknya. Kira-kira ada nggak singa di situ? Tiger, ya kan? Nggak ada. Nah, karena betul, karena pas kita lihat kan, kita zoom, ternyata dia anjing. Image classifier itu jadi nggak terlalu apa, udah banyak juga yang pakai kan, udah banyak yang apa namanya membangun classifier ini. Jadi kita tinggal menggunakannya aja. Ya kayak nggak kayak sorting atau list of number, ya kan? Jadi kita bisa definisikan kelasnya, ya kan? Lalu kita return dengan labelnya. Kita inputkan image-nya, ya kan? Returnnya kelas apa labelnya. Jadi kita nggak perlu lagi nge-hardcode semuanya. Kita buat classifiernya aja. Kita bentuk modelnya, kita masukkan ke dalam code-nya. Nah ini dulu sebelum-sebelumnya kan, untuk mengenali sebuah objek itu kan kita si komputernya kita convert dulu dia. Jadi kalau dulu kayak 2008 lah ya, penelitian saya juga tentang apa namanya, tentang classifier, jadi pengenalan pola bentuk daun contohnya. Jadi dulu sebelum ada neural network atau yang lain, kita nge-find edge-nya supaya dapat bentuknya. Dengan find edge ini, si gambarnya kita find edge, ya kan? Untuk supaya bisa dapat corner-cornernya atau pojok-pojoknya, sehingga polanya dapat diketahui sebelumnya. Nah, bagian machine learning atau data driven approach ya, kita nggak melakukan itu lagi. Kita mengkolek dataset, lalu kita label. Semua data-data yang ada, kita labelin. Ya kan? Lalu kita gunakan machine learning algoritma untuk nge-train si classifier. Kita train nih si classifiernya. Classifier yang kita buat tadi, kita train dulu. Baru kita evaluasi si classifier dengan gambar yang baru. Ya kan? Misalnya kita nge-train nih. Ya kan? Oh ini nge-train yang udah kita label nih. Misalnya airplane aja semua. Ya kan? Kita masukkan dia. Jadi satu model machine learning. Oke, satu classifiernya. Lalu ada otomobil, ya kan? Ada bird, ada cat, ada rusa, ya. Ya kan? Baru kita bikin kelas prediknya, ya kan? Dengan memasukkan model yang udah kita train tadi,
yang udah di label tadi, ya kan, dengan tes image-nya. Apa sih gambar yang mau kita tes? Dia masuk ke kelas mana? Nah, ini menggunakan Nearest Neighbor Classifier. Nah, classifier yang pertama itu pakai Nearest Neighbor dia. Jadi, kita menentukan objek itu berdasarkan tetangga piksel terdekatnya, ya kan? Jadi dia ngedefinisin kelasnya pertama ngetrain, ya kan? Lalu memorize all data and label. Lalu kita predik dengan yang similar atau yang tetangga-tetangganya itu, fitur-fitur tetangganya itu dekat dengan yang kita train tadi. Nah, ini nearest neighbor, misalnya deer, rusa, bird, plane, ya kan, kita kita training data dengan label, ya kan. Ini ada rusa, burung, pesawat, kucing, ya kan. Lalu kita masukkan data ke gambarnya, lalu kita hitung distance metriknya, ya kan. Dia paling dekat dengan yang mana nih, ya kan, dengan nilai tetangga yang berdekat paling mana, ya kan. Ini yang kita latih, data-data yang kita latih, kan kita dapat dengan kita latih, yang kita ambil data apanya tadi, matriks pixel, ya kan. Nah, dari data matriks pixel ya kita lihat nih, kita query yang gambar baru tadi. Gambar baru tadi paling dekat gambarnya kemana? Ke kucing. Makanya kita hitung distance metriknya. Nah, ini equation atau rumus dari distance metric compare image, ya kan. Ya kan, misalnya test image, ya kan, dari test image kita ulangi ke training image, ya kan. Dapat distance metriknya, ya kan. Lalu kita tambahkan 56. Jadi kita menghitung distance metriknya. Jadi dari yang kita latih dengan yang kita uji dengan hasil pelatihan kita, seberapa jauh dia. Itu yang mau kita cari. Ini untuk source-nya, nih. Ini part untuk memorize training datanya, ya kan? Ini pakai NumPy ya. Lalu kita tes, ya kan? For setiap tes image, ya kan? Kita cari yang terdekat dengan gambar yang kita latih. Oke, baru kita predict label of yang terdekat tadi. Lalu ini juga bisa kita lihat, banyak kali udah banyak sekali kan metode-metode yang digunakan yang eksis, ya kan, yang dibandingkan untuk menghitung nearest neighbor-nya, ya kan. Lalu banyak. Jadi kita bisa menggunakan classifier apa aja nih? Banyak sekali yang digunakan dengan nearest neighbor. Nah, ini bentuknya, visualisasinya, kan. Kalau kita menggunakan nearest neighbor, ya kan, kita dari sekumpulan data, ya kan, dari sekumpulan data itu kita pisahkan label-labelnya berdasarkan nearest neighbor-nya. Ada yang di ungu, ada yang di pink, kuning, coklat, kecoklatan. Lalu ini yang ini juga menghitung closest point-nya, ya kan, majority vote-nya, ya kan. Tadi kalau kita lihat kan, tadi yang ada yang pertama dengan satunya dia ada yang terpisah. Nah, dengan kita vote from ke closest-nya, jadi warnanya, titik-titiknya yang kita warnai dalam visualisasi datanya. Nah, dalam nearest neighbor juga ada distance metric yang bisa dihitung. Misalnya kita pakai yang satunya Manhattan distance atau yang Euclidean, ya kan, dengan equation yang berbeda-beda dan pendekatan yang berbeda-beda, ya kan. Kalau dia yang Manhattan, dia lebih ke prisma, ya kan. Kalau yang Euclidean, distance-nya ke yang circle. Nah, bisa kita lihat dalam visualisasinya, ya kan, K1-nya misalnya, kalau dia pakai Manhattan, visualisasinya lebih ke yang lurus-lurus gitu, ya kan. Hasil visualisasi,
pengelompokan datanya, terbalik dengan yang ada di Euclidean. Ya kan, dengan equation atau rumusnya yang kita gunakan, dia lebih matriksnya lebih parabol gitu, lebih bundar gitu. Enggak yang lurus-lurus. Nah, kita bisa coba nanti. Nah, dari ini kita juga bisa membuat hyperparameternya, ya kan? Jadi dari percobaan atau rumus tadi kita bisa kita buat tuning atau parameternya, apa sih value terbaik untuk K tadi, ya kan? The best distance to use gitu. Jadi dalam pengelompokan atau visualisasi datanya tadi, ya kan? Kan kita menghitung distance metriknya. Nah, tapi dalam menghitung distance metrik ini kita bisa menentukan K terbaiknya apa nih, ya kan? Ada hyperparameter choice about the algorithm themselves. Nah, ini contohnya setting hyperparameter, ya kan? Nah, ini dalam machine learning, deep learning sekarang kan, mengubah K-nya itu, mengelompokkannya itu, nggak pakai lagi semua data. Misalnya kita dalam penelitian mengumpulkan semua datanya mau kita training, ya kan? Itu kurang bagus juga. Oke. Lalu dengan kita pisahkan data train dengan data test, ya kan? Itu juga udah nggak digunakan lagi. Yang sekarang digunakan lebih kepada yang dengan ada validation. Jadi data itu di split datanya. Ada yang nge-train, nge-validation, sama yang nge-test. K-nya, untuk K-nya. Nah, setting hyperparameter ya. Nah, ini dia. Now, useful for small dataset. Nah, jadi kalau misalnya yang ini untuk cross validation, ya kan? Kalau kita misalnya kita riset tentang classifier, tapi datasetnya kita sedikit gitu, kita bisa membagi ya fault-faultnya itu ke beberapa part. Tapi kalau misalnya kita gunakan di deep learning, faultnya nggak banyak biasanya. Kenapa nggak banyak? Karena berkaitan dengan waktu pemprosesan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau? Oh, silakan. Siapa namanya? Franklin, Pak. Ya, silakan Franklin. Boleh kembali ke yang resmi tadi, Pak. Oke. Yang pixel. Yang pixel. Gimana Franklin? Tensor pixel 0 dalam 0 sampai 25, 255 itu menimbulkan warna, bukan? Kalau itu yang ini kan tadi maksudnya? Ya. Ini kan? Ya. Jadi dari satu gambar ini, ya kan? Kita punya 3 kumpulan matriks. 3 kumpulan matriks seperti ini, ya kan? Satu untuk menentukan warna merah, yang kedua untuk menentukan warna hijau, yang ketiga untuk menentukan warna. Nah, dari pertanyaan si Franklin, 0 sampai 25 ini menentukan apa? Nah, dalam setiap, kan tadi ada layer kan, 1, 2, 3. Oke, kita ngomongin yang satu dulu nih. Oke, dari setiap titik pixel ini ada rentan nilai antara 0 sampai 255. 0 sampai 255-nya ini menentukan seberapa merah dia. Yang pertama ya. Yang di layer pertama. Oke. Layer kedua 0 sampai 255 itu menentukan seberapa hijau dia. Oke. Yang ketiga menentukan seberapa birunya dia. Gitu. Jadi dia pada saat digabungkan jadilah dia gambar ini. Berarti Pak, waktu membandingkan klasifikasi tadi dari parsel, ada pesawat, kucing dan sebagainya, kemudian diujilah citra kucing, berarti dia membandingkan untuk klasifikasi hair ini, dia membandingkan 3 channel RGB. Beberapa classifier, ya kan? Ada classifier yang dia dikonvertnya dulu ke grayscale. Oke, kalau ini kan kalau citra RGB nih,
kita ngomongin citra RGB, dia punya 3 layer. Oke. Kalau dia citranya grayscale, berapa layernya? Berapa layernya? Satu. Kalau black and white, berapa layernya? Black and white, berapa layernya? Satu juga. Rentan nilainya 0 sampai 255 juga. Oke. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Franklin, apakah si classifier itu menggunakan ketiga layer yang ada pada gambar? Nah, bergantung kepada classifiernya. Tadi kan yang dibangun orang, classifiernya sudah sangat banyak nih, ya kan? Ada beberapa classifier, tadi dia membentuk pola dulu, ya kan? Dia cari apanya tadi? Detectionnya dulu, edge-nya dulu dicari, ya kan? Berarti dia convert nih dari 3 gambar tadi ke black and white, ya kan? Supaya dia dapat bentuknya. Oke, ada classifier yang dia pakai satu layer aja. Nah, masing-masing. Ya, classifier kan banyak nih. Dan classifier yang digunakan orang, algoritmanya beda-beda. Jadi tergantung dari si model yang kita bangun. Apakah bisa digunakan ketiga-tiganya? Pasti bisa. Apakah bisa digunakan satu aja? Bisa juga. Tergantung classifier yang kita bangun peruntukannya untuk apa. Kita sesuaikan yang terbaik, kita pilih yang terbaik. Iya, hasil yang dari kita bentukkan percobaan, misalnya kita research nih, ya kan, classifiernya mana sih yang paling bagus gitu. Kita tuning lah tadi, ya kan. Misalnya salah satu sisinya kita tuning faultnya tadi, bisa kita tuning misalnya datanya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, harusnya sebelum ditutup apa lagi ya? Hah? Kesimpulan ya? Kita ulang ya? Oke ya? Oke, sedang letak dulu. Oke. Ada, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada ya. Jadi kesimpulan kita hari ini sudah kita dapati semuanya, ya kan? Mulai penggunaan dari problem-problem dari classifier, ya kan? Tantangan-tantangannya kita gunakan. Apa aja tantangannya tadi? Contohnya ada viewpoint-nya, ya kan? Ada illumination-nya, lalu interclass variation-nya. Oke. Baru salah satu pemecahan masalahnya kita gunakan nearest neighbor tadi, ya kan? Nah, nearest neighbor tadi kita hyperparameternya bisa kita tuning fault-nya. Oke. Terus sini lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Gitu kesimpulannya. Iya. Iya. Oke ya. Dia mau cepat aja, iya katanya. Iya, iya.